Mohon maaf yang kita undang dari HMI, mungkin dalam perjalanan forum tiga dusun rangkum kreatif kincai hadir ya. Dari kami Karli sendiri, Ranoh Desain ada Ibu Hilna, dari akademisi ada Pak Peri Siswadi, tapi karena masih ujian, tapi kalau cepat dia langsung di sini. Ada mantan ketua KPU kita Pak Irwan, dia rutin hadir ya Pak. Dari IPPR, dari eksportir, juga dari mewakili Karang Taruna Kota Sungai Penuh. Selamat datang. Kita tidak panjang mukadimah kita langsung ke pokok persoalan, dalam arti yang kita diskusikan di sini tidak membahas persoalan partai, tidak mempersoalkan masalah strategi dan trik, tapi lebih pada posisi bagaimana sang caleg yang kita kuliti melihat kondisi Kota Sungai Penuh saat ini dan yang akan dilakukan ke depan. Mungkin semua peserta sudah kenal dengan pesakitan kita. Pak Pajaran pernah sebagai ketua DPRD Kota Sungai Penuh. Beliau dulu juga aktif sebagai aktivis mahasiswa. Mungkin kalau dunia aktivis, dunia mahasiswa beliau lebih menguasai lah. Sebelum kita mulai, kita minta Pak Pajaran menyampaikan kalau visi misi, kalau Dewan tidak ada visi misi ya. Di memaparkan apa yang akan dilakukan, apa yang mungkin beliau juga sudah lama duduk di Dewan, apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan nanti. Kepada Pak Pajaran kami persilakan. Langsung Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, pada kesempatan ini terima kasih atas undangan yang diberikan dalam rangka kegiatan rutin, menjadi kegiatan rutin ya sepertinya dalam suasana pemilu ini, menguliti caleg. Wah, ini judulnya sadis ini. Menguliti caleg. Ya, saya hormati semua rekan-rekan yang hadir di sini, semua para undangan tadi yang disebutkan. Saya mantan ketua KPU di Kota Sungai Penuh 2 periode. Beliau ini cukup cermat dalam melihat perkembangan demokrasi di Kota Sungai Penuh, karena memang beliau sebagai pelaku langsung dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, di samping itu beliau juga pegiat sosial yang aktif, sangat aktif di tengah-tengah masyarakat. Menghormati dari Karang Taruna Kota Sungai Penuh juga, dari pengusaha dan eksportir dan juga semua kru yang hadir pada sore hari ini. Baiklah, saya menjadi caleg pada pemilu 2024 ini merupakan pencalonan saya yang kelima. Yang mana pencalonan saya pertama itu di tahun 2024. Di tahun 2004. Saya baru selesai kuliah masih aktif di Kota Jambi, dan saya pulang ke Kerinci 1 bulan menjelang pemilu saat itu. Namun pemilu 2004 saya belum diberikan kesempatan untuk menduduki DPRD, kurang suara 35 waktu itu. Partai PIB, Partai Perhimpunan Indonesia Baru waktu itu. Jadi singkat cerita, saya aktif di LSM. Sebenarnya sudah dari kuliah saya sudah aktif di LSM Pinang Masa. Nah, mudah-mudahan senior saya yang di Jambi mendengar ini. Saya lahir dari LSM Pinang Masa.
Kami bergerak di bidang peningkatan kapasitas masyarakat. Dari aktivitas LSM inilah muncul inspirasi saya untuk ikut mencalonkan diri menjadi DPRD, karena memang di saat itu program LSM kami itu kami memiliki funding dari pusat dan luar negeri. Nah, setiap program LSM yang kami perjuangkan itu nyangkutnya di pemerintah. Jadi kesimpulan saat itu untuk mendobrak ini itu adalah di DPRD. Memang wewenang DPRD waktu itu memang belum, undang-undangnya belum dirubah. Nah, beda dengan yang sekarang ini. Memang DPRD cukup bisa ditempatkan sebagai penentu kebijakan juga di daerah. Nah, saat itu maka diambil kesimpulan musyawarah dengan kawan-kawan siapa yang bersedia masuk ke parlemen dan siapa yang bertahan sebagai aktivis di LSM. Nah, saya mengajukan diri, kalau saya siap. Nah, maka waktu itu saya mencalonkan diri. Alhamdulillah 2004 belum diberikan kesempatan, dan 2009 mencalonkan kembali. Nah, antara 2004 sampai 2009 saya masih aktif di LSM dan juga ikut di jurnalis saat itu. Memang sisi dari aktivitas saya cukup mendukung, dan juga ini belajar ngintip-ngintip gawainya Bang Depanan waktu itu di kuliah dulu. Sepertinya ini memang salah satu wadah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, salah satunya media, yaitu media jurnalis. Nah, jadi saya mengambil bagian di situ. Nah, menjelang 2009 kita mencalonkan diri lagi, tetap dengan misi, bukan misi sebenarnya, akan tetapi dengan hasrat dan inspirasi yang muncul saat itu. Memang saya tetap bergerak di bidang peningkatan kapasitas masyarakat. Kami bergerak di LSM yang fokus kepada peningkatan konservasi hutan dan lahan. Jadi pendampingan terhadap masyarakat. Banyak persoalan sosial masyarakat yang kami temukan selama di aktivitas di LSM. Nah, beda dengan LSM yang bergerak di bidang hukum, di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Kami di kegiatan lapangan murni. Nah, 2009 alhamdulillah terpilih di partai PIB juga, tapi berubah kepanjangannya. Dulu Perhimpunan Indonesia Baru, di tahun 2009 Partai Perjuangan Perjuangan Indonesia Baru. Dulu berhimpun, saya di saat kampanye saya mengilustrasikan dulu berhimpun sekarang berjuang, dan mudah-mudahan terpilih, dan alhamdulillah memang terpilih 2009. Nah, di tahun 2009 seprovinsi Jambi dari Partai PIB hanya saya yang terpilih di Kabupaten Kerinci waktu itu. Nah, sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Kerinci beberapa bulan, kurang 4 atau sampai 5 bulan waktu itu. Nah, pemekaran kota diresmikan, jadi kami dialokasikan lagi ke Kota Semua Penuh di awal tahun 2010. Nah, disitulah kita mulai menyusun semua konsep pembangunan Kota Sungai Penuh ini awal. Jadi kami memang selain terlibat juga sedikit mengikuti senior-senior kita dalam upaya pemekaran Kota Sungai Penuh saat itu. Kami sebagai mewakili kapasitas aktivis dan LSM ikut juga menandatangani upaya ataupun perjuangan dalam pemekaran Kota Sungai Penuh, dan saya juga tergabung di DPRD pertama dalam pemerintahan Kota Sungai Penuh. Dengan bekal yang kita miliki saat itu dan melihat fenomena ataupun dinamika baru terbentuknya Kota Sungai Penuh di tahun 2010 itu memang membuat kita banyak perlu belajar untuk membangun Kota Sungai Penuh saat itu. Nah, sampai hari ini sudah hampir 15 tahun saya berada di DPRD. Di 2014 mencalonkan di Partai Demokrat, dan alhamdulillah terpilih lagi, dan 2019 kemarin juga di Partai Demokrat alhamdulillah terpilih, dan alhamdulillah diberikan kesempatan menjadi ketua DPRD Kota Sungai Penuh. Dan saat ini saya menjadi ketua Partai
Demokrat Kota Sumeneb mencalonkan kembali masih tetap di Kota Sumeneb. Nah, menjadi caleg kota DPRD Kota Sumeneb. Banyak usulan dan masukan kepada saya dari rekan-rekan, baik rekan-rekan yang ada di Kota Sumeneb maupun di Kabupaten Kerinci, termasuk juga dari Provinsi Jambi menyarankan saya ikut caleg untuk provinsi. Namun saya masih melihat masih banyak PR-PR saya di Kota Sumeneb yang belum selesai. Walaupun sudah banyak yang kita lakukan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat selama hampir 15 tahun, tapi masih banyak juga yang belum selesai, terutama terkait dengan peningkatan ekonomi, berbagai sistem pendidikan kita, dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga pembangunan fisik yang pada saat ini kita pandang masih perlu adanya fokus. Nah, kita harus fokus dalam melihat pembangunan Kota Sumeneb, sehingga pembangunan fisik ini memang mempunyai manfaat kepada masyarakat langsung, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, maka itu saya tetap masih sepertinya saya merasa masih wajib mencalonkan diri di DPRD Kota Sumeneb dengan tujuan aspirasi masyarakat, baik itu keperluan secara umum yang terkait mungkin fasilitas-fasilitas sarana prasarana pemerintah untuk keperluan pelayanan masyarakat. Yang kedua, keperluan keluarga dari seluruh bagian masyarakat Kota Sumeneb, dan termasuk keperluan pribadi masing-masing masyarakat. Nah, saya mengcoupling dari kepentingan ataupun keperluan masyarakat ini menjadi tiga coupling. Pertama tadi itu untuk keperluan umum, yang kedua keperluan keluarga, yang ketiga keperluan pribadi, individu dari masyarakat. Semua ini harus kita lihat dengan kacamata positif dan berpikiran positif terhadap masyarakat Kota Sumeneb, yang mana notabene dari faktor yang menunjang ataupun kondisi Kota Sumeneb pada saat ini dengan luas wilayah yang lebih dari 50% itu merupakan taman nasional yang nyamuknya tidak bisa kita bunuh, rantingnya tidak bisa kita patahkan, dan kurang dari 50% dari luas wilayah Kota Sumeneb itu semuanya berada di situ, pemukiman, lahan garapan dan lain sebagainya, lokasi pemerintahan, lokasi perekonomian, itu semuanya berada di lahan yang kurang dari 50% dari jumlah luas wilayah Kota Sumeneb secara keseluruhan. Nah, ini menuntut kita untuk berpikir keras dan memacu pembangunan Kota Sumeneb yang sekiranya memang harus jelas fokusnya gitu. Harus jelas fokusnya, terutama dalam peningkatan ekonomi dan pendidikan. Dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah persoalan kesehatan di Kota Sumeneb, yang juga merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan pembangunan ataupun peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, jika masyarakat Kota Sumeneb banyak yang sakit, bagaimana ekonomi mau meningkat? Nah, itu. Jadi itu semacam gambaran yang saya memiliki slogan Fajran bisa. Nah, Fajran insya Allah bisa. Bisanya kita harus bijak. Nah, bijak. Bijak dalam melihat perkembangan dan dinamika di tengah-tengah masyarakat. Intelek, kita harus berpikir gitu. Itu intelek. Kita harus memikirkan memang ini secara ilmiah, ya, dengan fakta-fakta objektif yang ada di tengah-tengah masyarakat Kota Sumeneb. Santun, kita tetap harus mempertahankan adab-adab masyarakat kita, terutama Kerinci, yang membutuhkan ataupun memiliki sentuhan hati yang lunak gitu.
Tidak bisa kita memimpin masyarakat Kota Sungguh ini ataupun membangun komunikasi dengan masyarakat Kota Sungguh ini dengan cara yang di luar adab-adab kita sebagai pemimpin atau sebagai orang tua. Jadi kita harus menunjang dan menjunjung tinggi sopan santun. Itu adalah amanah. Nah, amanah tentu kita sama ini sudah merupakan definisi umum yang semua kita mengetahuinya bagaimana itu amanah yang sesuai dengan yang digariskan dengan undang-undang. Memang harus kita perjuangkan secara maksimal karena memang masyarakat kita sangat membutuhkan perjuangan, kepentingan dan keperluan yang saya bagi 3 coupling tadi. Dengan sungguh-sungguh, serius dan fokus gitu. Itu mungkin yang menjadi gambaran titik tumpu saya dalam menyandang kapasitas sebagai wakil rakyat, penerus aspirasi. Yang saya selalu menyampaikan di setiap pertemuan dengan masyarakat, Dewan ini adalah kata lainnya parlemen. Parle dan men. Parle itu bicara, men itu manusia. Manusia yang harus bicara. Kami ini memang harus cerewet. Kalau ada yang protes saya cerewet, itu berarti mereka tidak memahami bagaimana itu DPR. Nah, ataupun sebaliknya, kalau saya tidak cerewet, berarti saya bukan DPR gitu. Karena DPR itu adalah parlemen, parle dan men. Gitu. Saya harus cerewet. Dan saya merasa saya kurang cerewet saat ini. Walaupun memang sudah banyak saya sampaikan di tengah-tengah masyarakat terkait dengan aspirasi-aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah Kota Solo. Demikian dulu Bang Depanat yang bisa saya sampaikan untuk awal forum kita ini. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Paparan singkat yang dipaparkan oleh caleg kita Pak Fajran. Beliau kalau saya simpulkan merupakan politisi sejati. Mulai bergerak dari mahasiswa sampai saat ini beliau menyandang predikat politisi itu. Dan apa yang disampaikan oleh beliau, banyak pekerjaan yang belum selesai. Kita berharap semoga pekerjaannya tidak selesai dan Pak Fajran tetap berada di, maksudnya tetap berjuang, berbuat untuk Kota Sungai Penuh. Mungkin itu kita kasih aplaus untuk Pak Fajran. Untuk Pak Fajran ketahui bahwa diskusi kita digagas oleh depatinews.com kerjasama dengan Pori Space Kreatif di HKP yang nantinya kegiatan kita tetap akan diposting di YouTube dan juga akan dimuat di depatinews.com. Kita masuk ke sesi kedua, sesi tanya jawab. Untuk tahap pertama kita kasih 3 kesempatan. Pertanyaan pun tidak boleh cukup 1, dalam arti mengingat waktu. Yang kedua, supaya kita semua kebagian untuk memaparkan aspirasi kita. Untuk itu langsung saja pertanyaannya, tidak lebih 5 menit. 3 pertanyaan pertama, mungkin dari mana dulu nih? Wah, dari Karang Taruna. Iya, dari Pak Weri mewakili Karang Taruna, 1 daerah pemilihan. Silakan. Baik, terima kasih. Telah pada sedikit saya tahu sejak Bang Fajran ini telah satu dapur dengan saya.
Tentu beliau ini sudah banyak makan asam garam di dunia politik, seperti beliau jelaskan tadi, bagaimana beliau pernah berada di posisi pemerintahan dan pernah berada di posisi berasal. Nah, 15 tahun beliau menjabat selaku anggota DPR dan pernah juga menjadi ketua DPR. Tentu banyak sumbasi yang beliau berikan untuk Kota Sungai Penuh, tapi banyak juga janji-janji yang belum terpenuhi bagi kita. Nah, pertanyaan saya, ketika abang berada di posisi pemerintahan hampir selama 10 tahun ini, yang saya rasakan bahwa Demokrat adalah wali kotanya dan Demokrat juga adalah pimpinan kursi terbanyak di DPRD Kota Sungai Penuh. Tentu banyak sedikit apa yang dilakukan wali kota sebelumnya itu menimbulkan ada yang pro dan kontra, baik bicara masalah penerimaan ASN tahun 2013 atau 2014 2015, baik bicara masalah pembangunan fisik infra di Kota Sungai Penuh. Nah, itu abang berada dalam posisi pemerintahan, bagaimana abang menyikapi dan masyarakat kok sedikit yang mendengar abang berbicara tentang pendidikan terhadap suatu pemerintahan pada saat itu abang berada di posisi koalisi pemerintahan. Kenapa saya katakan begitu? Pertama, wali kotanya juga selaku ketua partai pemerintah pada saat itu, dan juga kursi terbanyak juga di Demokrat pada saat itu. Yang kedua, dan saya lihat abang lebih banyak bicara pada saat abang oposisi. Bagaimana saya tahu kalau sekarang abang kritik tentang P3K, sampah, dan itu tidak selesai juga bang. Kepada DPR sekarang, padahal Demokrat ada kursi terbanyak. Bagaimana bang? Soalnya P3K adalah isu yang paling hangat sekarang. Ini menyangkut hak hidup orang banyak. Dan orang yang telah berbakti lama di pemerintahan, di sekolah maupun yang guru itu, saya rasa mereka adalah pelawan tanpa tanda jasa dan harus kita hargai karya mereka. Nah, tapi sekarang saya melihat bahwa guru-guru yang lama mengerti beberapa kasus, saya melihat kalau banyak yang terlibat. Nah, Demokrat sebagai kursi terbanyak di DPRD Kota Sungai Penuh, bagaimana mengambil inisiatif hal yang demikian. Yang kedua, ini bicara masalah sampah. Saya rasa sampai saat ini solusi bicara masalah sampah belum ada. Masyarakat Sungai Dim berapa kali, apalagi waktu banjir kemarin, waktu hujan masyarakat Sungai Dim dulu. Dan di sana juga banyak konstituen abang di sana. Banyak masyarakat Kota Baru, ada yang meladang, ada yang tinggal di sana. Dan itu juga perlu perhatian bagi abang. Dan yang ketiga, ini bagaimana abang melihat pembangunan Kota Sungai Penuh di zaman PDP yang 10 tahun dan di zaman Ahmadi yang 3 tahun ini. Bagaimana positif dan negatifnya? Kenapa saya katakan begitu? Karena waktu zaman AJP abang berada di koalisi pemerintah, tentu abang banyak tahu 3 tahun AJP apa yang pernah dilakukan. Nah, kita bandingkan 3 tahun Ahmadi apa yang pernah dilakukan. Dan saya lihat abang mudah-mudahan abang secara objektif melihat tentang kondisi politik yang berada pada saat ini. Mungkin pertanyaan ini udah lebih pendek, beda kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Weri, luar biasa. Selamat datang Pak Pider, mewakili dari Forum 3 Dusun. Pertanyaan dari Saudara Weri, jadi dia merangkum 3 pertanyaan jadikan 1. Ini pada prinsipnya sangat mendukung Pak Bang Pajaran, Pak Pajaran. 3, berarti ujungnya 1, berarti tetap nomor urut 1. Yang pertama, persoalan janji yang belum terrealisasi. Yang kedua, mungkin masalah lebih banyak bicara di saat jadi oposisi daripada bergabung dengan pemerintahan. Yang ketiga, masalah sampah. Mungkin kita rangkum saja jadi 1. Langsung ya, nanti silakan Pak. Baiklah, langsung saja. Saudara Weri tadi pertama melebihi 5 menit. Yang kedua pertanyaan 1,
Oh, tanya 3 menjadi 1, akan tetapi rinciannya banyak. Kalau kita ketemu aktivis memang seperti itu, Pak. Iya. Jadi bagus, saya merasa pertanyaan ini adalah sesuatu hal yang sepertinya kalau kita lihat item-item semuanya adalah merupakan dinamika dan permasalahan yang terjadi di masyarakat, terlepas apakah ini merupakan sebuah keadaan yang di luar ideal ataupun ini merupakan sebuah keadaan yang memang hasil rekayasa keadaan dalam menjalankan proses. Jadi bicara pembangunan dari periode ke periode, baik itu oleh kepala daerah yang satu dengan kepala daerah yang lain, kalau kami melihat di sini selaku DPRD tentu kita bicara tataran kebijakan dan konsep dari dokumen-dokumen sehingga sebuah pemerintah, sebuah organisasi pemerintah ini kita tempatkan di dalam sebuah garis untuk menjalankan roda pemerintahan ini sesuai dengan garis tadi yang garis itu ditetapkan secara bersama oleh setiap stakeholder yang ada di Kota Sungai Penuh. Ketika ini sudah ditetapkan secara bersama dan dilakukan oleh sebuah kepanitiaan yang namanya pemerintah, tentunya kami sudah berada di kapasitas pengawasan lagi. Kami berada di kapasitas pengawasan. Maka saya dari dulu, dari periode pertama di DPRD, yang partai saya juga mengusung Pak Asaprijaya Bakri saat itu, ketika beliau menang dan dilantik, saya selaku ketua partai juga itu mengambil sikap bahwa saya sudah kembali ke DPRD, tidak lagi menjadi tim sukses, tidak lagi menjadi tim sukses saat itu. Nah, maka prinsip saya menjalankan fungsi saya di DPR, pertama fungsi legislasi, fungsi controlling dan fungsi budgeting, itu memang ketika kita memegang prinsip bahwa kita adalah DPR, sehingga 3 fungsi itu kita menjadi fokus dalam menjalankannya dengan harapan tidak terkontaminasi pemikiran-pemikiran yang subjektif. Apakah kita menilai ada pendapat terhadap pemerintah ini dinilai secara buruk, lantas kita mengikuti bahwa ini pemerintah buruk gitu. Kita tidak semerta-merta begitu demikian. Atau memang ada pendapat yang mengatakan lajunya pemerintah ini baik, lantas kita langsung ngomong, oh pemerintahnya sangat bagus. Tidak seperti itu. Ketika kita fokus kembali kepada basic kita dan kapasitas kita sebagai apa kita saat itu. Dan kebetulan saya saat itu adalah di DPR. Nah, jadi itu mungkin secara umum yang disampaikan. Saya melihat apa yang diinginkan oleh Saudara Wery, bagaimana saya menempatkan kapasitas saya sebagai kelembagaan saya di lembaga pengawasan, yaitu DPRD Kota Sungai Penuh. Nah, terkait dengan teknis pelaksanaan dari pembangunan setiap item pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah AJB asal Bapak Asaprijaya Bakri yang dengan 2 periode dan dilanjutkan lagi oleh wali kota kita saat ini Ahmadi Zubir, tentunya kapasitas kami tetap, yaitu sebagai pengawas, menyikapi fenomena dan dinamika saat itu di tahun 2013 adanya penerimaan tes pegawai negeri, tentunya beda dengan yang ada saat ini, karena memang regulasinya dari tahun ke tahun sepertinya pemerintah Indonesia selalu melaksanakan perbaikan-perbaikan dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman saat ini. Dulu tentunya tidak punya komputer
kita untuk ikut tes, tentu kita tidak bisa bikin cat. Ini contoh sederhana saja, saya mengilustrasinya kepada hal sederhana. Nah, tentu saat ini adalah sudah semakin berkembang zaman digitalisasi, tentu pemerintah juga menyesuaikan dengan itu. Hanya saja otak kita berubah tidak? Itu yang kami awasi gitu loh. Otak oknum-oknum kita mulai dari penyelenggaraan pemerintah maupun dari lembaga-lembaga pengawasan lainnya, mulai dari kepolisian, TNI, kejaksaan, pengadilan, termasuk DPRD. Nah, ini memiliki fungsi dan wewenangnya masing-masing. Nah, terkait dengan kami DPRD melihat pembangunan fisik yang ada di Kota Sangat Penuh, yang mana saat itu pemerintah AJB, yang saya juga merupakan salah satu fraksi yang partainya diketuai oleh Pak AJB langsung sebagai wali kota. Biar bagaimanapun kapasitas Pak AJB saat itu di partai maupun di pemerintah, kapasitas saya tetap secara objektif sebagai DPRD. Ini sedikit saya kasih contoh bagaimana sikap saya dalam satu momen. Saya pernah membuat statement di dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bapak AJB langsung. Saya pertanyakan, karena beliau memiliki slogan adil, pembangunan adil dan merata, dan saya merasa ada daerah yang tidak dapat keadilan pembangunan saat itu. Saya langsung membuat statement dan menuntut, menyampaikan pendapat di paripurna langsung di hadapan Pak AJB langsung, yang saat itu saya DPR, beliau adalah pemerintah eksekutif. Saya tagih mana adil dan merata. Ini salah satu bentuk bahwa kapasitas saya fokus dan konsisten saya sebagai DPRD. Nah, ketika saya keluar dari ruang rapat, ruang gedung DPR, saya tentu kembali menjadi sebuah kapasitas lain, yaitu sebagai anggota Partai Demokrat yang juga harus menjalankan visi misi Partai Demokrat dalam membangun Kota Sangat Penuh khususnya. Yang mana saat itu saya bicara, ketika kita bicara tataran konsep, rumusan-rumusan pembangunan, tentu kita mengusung dan memperjuangkan konsisten terhadap apa yang menjadi visi misi Partai Demokrat untuk membangun masyarakat secara utuh. Kita sama-sama mengetahui saat itu Pak SBY sebagai Presiden Republik Indonesia yang meminit pembangunan secara nasional dengan sedemikian rupa dengan sasaran objeknya dari seluruh elemen masyarakat, petani, pegawai negeri, TNI, Polri, semuanya beliau perhatikan terhadap peningkatan ekonomi, menjaga sosial budaya dan keamanan, termasuk penegakan hukum dan HAM di Indonesia saat ini. Beliau konsisten. Kami memperjuangkan kepentingan masyarakat yang menjadi cita-cita Partai Demokrat itu. Saya konsisten dalam tataran kebijakan seperti itu. Tapi ketika ini sudah sampai ke hal yang teknis, yang dilaksanakan teknisnya oleh dinas-dinas dan SKPD, tentu ketimpangan-ketimpangan kecil juga kami Partai Demokrat juga berkepentingan untuk menjaga apa yang menjadi visi misi Partai Demokrat jangan dirusak oleh oknum yang sekiranya tidak fokus dalam menjalankan roda pemerintahan saat itu. Artinya sinergisitas antara kami di DPRD dengan Bapak AJB saat itu di pemerintah, yang kami sama notabene adalah sama-sama di Partai Demokrat, ya justru itu kami memang sama-sama dalam rangka sama-sama menjalankan visi misi Partai Demokrat. Nah, tentunya itu kapasitas saya. Terkait dengan apa manfaat pembangunan fisik yang dilakukan oleh zaman AJB saat itu dan sampai saat ini, tentunya pemerintah AJB merupakan pemerintah definitif pertama di Kota Sangat Penuh. Ini merupakan peletakan pondasi yang saat ini sama-sama kita nikmati sebenarnya.
Walaupun di sana sini masih ada kelemahan dan kekurangan yang masih perlu kita perbaiki dan yang masih perlu kita lanjutkan pembangunannya. Saya secara objektif, kalau secara hubungan emosional pribadi saat ini saya sudah beda partai dengan beliau. Tapi secara objektif, rentetan pembangunan ke depan ini harus sama-sama kita melihat dalam satu kacamata bahwa apa yang menjadi fondasi pembangunan yang tentunya membawa kebaikan untuk masyarakat ke depannya, tentu ini harus kita pelihara. Tidak serta-merta harus kita patahkan. Akan tetapi kita juga tidak melanjutkan pembangunan ini dengan hanya bermodalkan rasa segan dengan beliau. Tidak juga. Bagi program yang beliau yang sekiranya mubazir bagi masyarakat, ya kita patahkan sekarang juga. Langsung kita counter gitu. Nah, berlanjut dengan pembangunan yang sedang berjalan pada saat ini, memang seperti saya sampaikan bahwa sikap saya sebagai kapasitas DPR tetap konsisten sebagai pengawasan. Memang bahasa yang tidak bisa kita elak, ini ada oposisi, ada yang tidak oposisi. Nah, saya entah berada di mana, yang jelas saya konsisten dalam melaksanakan tugas saya sebagai pengawasan. Contohnya saja persoalan sampah yang terjadi beberapa waktu yang lalu, hampir 2 tahun yang lewat, yang saat itu kita sama-sama mengetahui bahwa persoalan sampah merupakan persoalan bersama dari seluruh elemen masyarakat Kota Sangat Penuh, termasuk persoalan saya. Kita tidak bisa membiarkan darurat sampah itu terjadi dengan kita menutup mata bagaimana mencari solusinya. Untuk mengantisipasi penumpukan sampah yang tentunya akan berakibat dan memiliki efek yang luas sampai ke efek sosial, bukan hanya kesehatan, bukan hanya kebersihan yang akan memiliki efek di akibat sampah ini, akan tetapi akan sampai kepada efek sosial. Maka saya sepakat waktu itu buat sementara kita memanfaatkan beberapa lahan untuk menampung sementara tempat sampah. Dan saya saat itu kebetulan saya kapasitas sebagai ketua DPRD menegaskan bahwa ini hanya sementara dan pemerintah Kota Sangat Penuh wajib menindaklanjuti ini dalam rangka mencari solusi tempat pembuangan sampah di luar lokasi yang ada, karena memang kita sudah sepakat bahwa ini adalah rekomendasi DPRD merupakan tempat lokasi sementara yang sama-sama kita ketahui lokasi itu belum dikaji waktu itu secara hukum, belum dikaji secara ilmiah bagaimana kelayakan tempatnya, dan juga kita tidak memahami waktu itu apakah itu masuk taman nasional atau tidak. Belum lagi kita efek AMDAL-nya belum ada kajiannya saat itu, maka kita belum bisa menyatakan bahwa itu adalah lokasi tempat sampah permanen. Sampai hari ini saya belum mau mengatakan tempat pembuangan sampah di RPT itu adalah tempatnya permanen. Saya belum mau dan menolak kalau secara tegas, karena memang harus melalui kajian-kajian dulu, gitu loh. Nah, kenapa saya menyetujui merekomendasikan itu? Saya setuju sementara untuk mengantisipasi efek yang lebih besar menjelang pemerintah untuk menjalankan mencari tempat yang lain. Itu persoalan sampah. Dan sampai hari ini saya masih konsisten dengan sikap saya itu. Terkait dengan P3K. Nah, persoalan P3K ini merupakan persoalan umum yang juga sudah terbuka secara umum, yang sikap saya sendiri, kami fraksi Demokrat, dan notabene saya adalah ketua Partai Demokrat Kota Sangat Penuh,
sudah menyampaikan secara tegas ke forum bahwa tidak perlu adanya tes daerah. Karena pemerintah Kota Sorong Penuh belum siap melaksanakan tes daerah. Contoh saja, ya, ketika kita ajukan adanya tes bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, standar apa pemerintah Kota Sorong Penuh menilai seseorang itu untuk bertakwa gitu? Kalau pandangan saya, pendapat saya yang pernah saya sampaikan juga di hearing dengan BKD dan masyarakat peserta P3K, ketika pemerintahnya berani melaksanakan tes daerah, pemerintah sudah harus punya penjabaran konsep tes yang dilakukan, yang dikeluarkan oleh Permen. Kalau saya mengilustrasikan, kita contoh saja, seandainya ada tes bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau saya selaku pemerintah, saya akan menyiapkan juknis yang konkret, yang lebih konkret. Apa itu? Contohnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat beribadah. Apa poin taat beribadah? Kita tes. Saudara Wery sholatnya dalam satu hari semalam berapa kali? 4 kali, 3 kali, atau 5 kali? Sudah menjadi, kalau 5 kali berarti 100 di sholatnya gitu. Kalau sedekah, pernah saudara Wery sedekah pernah berapa kali dalam 1 bulan? Terukur maksud saya itu. Dalam puasa bulan Ramadan genap enggak puasanya sebulan 1 bulan Ramadan. Nah, ini kan memiliki nilai tertentu yang terukur. Akan tetapi kalau saya memandang buat sementara, karena memang saya tidak melakukan analisa yang lebih dalam, SKTT yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sorong ini masih bersifat subjektif dan tidak melalui prosedur yang sudah ditentukan. Nah, ini sikap saya dan sikap kami fraksi Demokrat di DPRD Kota Sorong Penuh. Dan supaya jangan terjadi kesalahpahaman, ketidaksetujuan kita melaksanakan SKTT ini, ya, bahkan kalau kapan perlu ini dibatalkan SKTT ini tidak membatalkan yang lulus. Tidak membatalkan yang lulus. Yang lulus murni, maksud saya. Ketika ini kita terapkan, ketika ini kita hitung ulang nilai-nilai yang diperoleh peserta tes, maka sebagian besar yang lulus saat ini, dikatakan lulus, saya yakin 75% tetap menjadi lulus. Hanya 25% yang terjadi chaos gitu. Kenapa? Karena memang dari hasil pantauan kita, hanya beberapa orang dan beberapa tempat yang terjadi perbedaan-perbedaan prinsip dalam penilaian. Jadi yang sudah lulus pada saat ini tidak perlu bercemas hati ketika ini kita bicarakan. Nah, ini prinsip saya. Kalau memang ada kajian yang lebih dari itu, saya siap mendengarnya, dan ketika itu benar, saya siap juga menerimanya. Tapi analisa saya pada saat ini terkait dengan P3K itu, yang penting bagi saya, berikan kejelasan dan kepastian kepada masyarakat terhadap objektivitas tes P3K yang baru sudah dilakukan, karena ini harus jelas, ya, ini harus jelas, karena ini tidak hanya satu kali ini yang tidak bakalan ada tes-tes berikutnya di tahun-tahun berikutnya. Maka ada juga nilai positifnya bagi pemerintah Kota Sorong Penuh. Ini merupakan salah satu pedoman bagi pemerintah Kota Sorong Penuh dalam melaksanakan tes-tes berikutnya. Jadi sikap saya pada saat ini sudah kita sampaikan melalui hearing komisi yang merekomendasi pembentukan pansus, yang saat ini surat pansus itu terpendap di Kabak Umum DPRD Kota Sorong Penuh. Belum disampaikan kepada pimpinan DPRD. Yang saya sudah mewanti-wanti ketua DPRD Kota Sorong Penuh pada saat ini adalah anggota fraksi saya, yang saya ketua partainya. Saya juga tidak bisa membiarkan ini menjadi liar di tangan ketua DPRD Kota Sorong Penuh, karena memang beliau adalah anggota saya. Maka saya telusuri, ternyata surat usulan Komisi 1 itu mendap di Kabak Umum.
Apakah hari ini sudah diusul? Apakah hari ini sudah diusulkan ke Sekwan untuk diteruskan ke pimpinan DPD? Walau alam, nanti kita cek. Karena kesibukan sebenarnya saya ke kantor, sempat juga saya sentil persoalan itu, belum ada jawaban yang jelas. Nah, saya mencoba melakukan fungsi saya, fungsi controlling ini semaksimal mungkin tanpa merugikan pihak manapun, baik itu pihak pemerintah, pihak peserta yang sudah dinyatakan lulus maupun pihak peserta yang belum dinyatakan lulus. Dan saya tegaskan, saya tidak dalam rangka membela yang tidak lulus, dan saya juga tidak dalam rangka membela yang sudah lulus. Jaga saya tidak dalam rangka membela pemerintah Kota Solo pada saat ini. Saya membela objektivitas dan kebenaran. Titik di situ. Apapun hasilnya sudah. Kalau memang secara objektif kita kembalikan SKTT ini, P3K ini, kita kembalikan kepada CAT-nya, dan memang yang lulus tetap ini sudah kita terima dengan lapang dada. Tapi saya yakin beberapa kekhilafan yang terjadi di sini tentu masih bisa kita perbaiki. Dan kita meminta kepada pemerintah Kota Sampang Penuh juga melihat ini secara bijak dan objektif. Kita minta ke pemerintah seperti itu. Jangan ada intimidasi. Jangan ada subjektivitas dalam hal ini. Itu yang perlu saya tegaskan. Mari kita melihat ini secara jernih. Karena ini terkait dengan sangat tinggi nilai manusiawinya di sini, dan terkait dengan hak masyarakat. Masyarakat berhak mendapat perlakuan yang adil dan jujur gitu. Nah, itu. Jangan ketika saya kemarin kebetulan musrembang, ada juga istilah mengkritik wali kota, ada istilah mengkritik pemerintah. Saya tegaskan, saya tidak mengkritik pribadi wali kota, saya tidak mengkritik pribadi Pak Ahmadi, saya mengkritik pemerintah, saya mengkritik dinas secara teknis. Nah, itulah kira-kira. Jadi jangan ini menjadi persoalan pribadi. Karena juga Pak Wali Kota kita juga pernah menyampaikan bahwa beliau sama sekali tidak mengetahui tentang teknis pelaksanaan P3K ini. Itu mungkin dari fraksi Demokrat, ya. Fraksi Demokrat jelas kami konsisten, yaitu harapan rakyat adalah perjuangannya Demokrat. Kami konsisten dengan slogan kami itu. Apalagi nih? Ketika ini dibanding-bandingkan pembangunan antara Pak AJB dengan Pak Ahmadi, ya tentunya kalau kita hitung kuantitasnya banyak Pak AJB, karena Pak AJB kan 10 tahun, Pak Ahmadi baru 1 periode dan itu belum habis. Secara objektif tentu karena waktu lebih panjang, ya tentunya lebih banyak Pak AJB kalau kita banding-bandingkan seperti itu. Dan juga materi pembangunan juga tidak bisa sama, karena memang keperluan dan perkembangan zaman pada saat ini juga beda dengan yang sebelumnya. Jadi kita konsisten saja, kita objektif saja bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Ahmadi saat ini juga dalam rangka menjalankan visi misi beliau yang juga sudah dibahas secara bersama oleh seluruh stakeholder yang ada di Kota Sampang Penuh ini, yang tentunya ini merupakan hasil rembuk bersama. Ketika ini kita anggap hasil rembuk bersama, tentu ini merupakan hal yang baik. Ya, itu yang harus kita sama-sama satu pandangan. Dan hasil musyawarah, saya tambahkan sedikit, ulama juga mengatakan bahwa menjalankan hasil musyawarah itu adalah sunnah. Ketika ini dibahaskan secara bersama, itu berkah. Tinggal lagi oknum-oknum yang melaksanakannya. Nah, itu mudah-mudahan kedepannya ini bisa menjadi lebih baik. Itu mungkin yang bisa saya tanggapi dari beberapa item yang disampaikan oleh Daweri. Mungkin itu dulu. Terima kasih Bang Depanan. Terima kasih. Pertanyaan 3 jadi 1 cukup.
alot dan cukup panjang dibahas, yang pada intinya memang apa yang disampaikan oleh kesakitan kita bahwa terkait dengan manusiawi. Yang pertama masalah P3K, masalah sampah, dan persoalan-persoalan pembangunan lainnya. Mungkin dapat saya petik, mungkin perlu juga sebagai pesan untuk wali kota dan pemerintah kota Sungai Penuh untuk melihat dengan bijak dan objektif. Mungkin itu, kita sambut aplaus dulu lah untuk Pak Fajran. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin kalau tidak boleh lagi 3 jadi 1, harus 1 pertanyaan. Mungkin langsung Pak mantan ketua KPU kita, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang saya hormati dan terima kasih atas kehadiran Agenda Pajaran. Tahun yang ke-14, ya, tahun ke-14, masih 3 periode Pak. Beda, tahun ke-14. Ya, tahun ke-14. Tapi saya sudah menjadi pemilih di dapil 2 Ampar Rawang sejauh beliau itu sudah dapatkan kelima. Tentu saya punya hak seperti itu. Saya punya hak menagih janji saya dan menagih janji yang tersirat maupun yang tidak tersurat maupun tersirat. Karena jangan banyak janji, kita bukan politisi. Ini saya udah politisi. Dan saya udah pernah politisi. Pak Fajran sudah hampir 15 tahun menjadi politisi. Saya sekarang tetap menjadi praktisi. Walaupun bagaimanapun bujuk rayu untuk menjadi politisi, saya belum siap untuk menjadi politisi. Saya belum siap untuk berjanji dan belum siap untuk menjadi politisi. Saya tetap menjadi praktisi yang berpikir praktis dan implementatif. Itu saja. Kita bukan akademisi yang punya dengan prosedur, tataran, tahapan, dan juga proses itu tentu penting. Kita mungkin ada adik kita yang di sisi organisasi kemahasiswaan baik yang praktisi juga, karena sudah melihat tataran daripada prioritas yang mereka pelajari secara waktu di bagian kuliah, dan juga ini akan menjadi masukan. Kalau tidak boleh menjadi 3 dari 1 pertanyaan, tetap 1 pertanyaan. Yang pertama, saya bagian daripada sekarang ini jadi bagian daripada 72.500 pemilih. Kalau untuk 2 periode sebelumnya pemerintah saya tanda tanya ya. Tapi SK terakhir SK DCT pertanyaan yang kedua. Kata berbeda kejadian Jakarta di tahun 2020. Kita mengetahui bahwa fungsi DPR itu ada 3. Legislasi oke lah, itu high class. Kemudian fungsi pengawasan itu relatif kelas, tergantung kepentingan politis dan kepentingan teknis. Betul Pak Jendawanya? Tergantung kepentingan politis dan kepentingan teknis. Tetapi fungsi penganggaran itu adalah kolaborasi yang kami juga punya hak di dalamnya. Apa hak kami itu? Bapak-bapak, kalau tidak salah hari ini kami ada uang yang melaksanakan Muslim Bangladesh. Saya tak pernah diundang, Pak. Terlalu keras, tetapi saya tidak tahu. Saya tidak tahu, tak pernah diundang. Padahal mohon maaf, praktisi saya adalah pemberdaya murni dan konsultan perencanaan daerah. Itu yang saya ikuti dari 1993, bukan sekarang. Mungkin ada adik belum lahir, anak belum lahir. Nah, tentu ini menjadi catatan bagi kami, karena di situ dalam merencanakan, dalam mengambil kebijakan penganggaran, ada fungsi kami partisipatif di masyarakat melalui
proses tingkat desa, dengan musrembang des, kemudian menjadi musrembang kecamatan, kemudian akan menjadi desa TKP. Rencana pembangunan kegiatan pembangunan daerah pemerintah. Tentu ini akan disesuaikan dengan yang kedua. Sumbernya itu adalah secara teknokrat, yaitu para SKPD dengan RK renjanya SKPD. Pada sesuai renja SKPD dengan yang lain tidak sesuai. Kemudian di sisi politis. Di sisi politis Bapak, setiap anggota kepala yang duduk di DPR 90 itu 25 orang, yang hampir 20 kebetulan ya, hampir 20. Tidak cuma juga kemarin. Ini punya kewenangan secara penganggaran yang dibungkus dalam kewenangan politisnya kepada konstituen. Dalam bentuk apa? Apakah Bapak melakukan reses? Apakah Bapak menghimpun dan memadukan dengan proses musyawarah di tingkat desa, kecamatan, dan lain sebagainya? Tapi beberapa tahun belakang ini, hampir satu periode ini, saya terus terang selama di KPU jabatan diri untuk hal ini, karena ada kode etik yang tidak memungkinkan saya untuk melakukan hal ini. Berada di dua posisi, yaitu kalau dulu ada yang namanya dana inspirasi ya. Sekarang dia namanya pokir, pikir apa namanya? Pokok pikiran. Sejauh ini saya tidak pernah melihat sebagai warga Dapil 2, saya pernah melihat ada evaluasi terhadap pokir itu. Sebagai bagian para anggota DPR yang ada di sebelum kami, apabila mau dari Dapil 2, ini tidak ada evaluasinya. Ada tidak itu pokir itu? Sebenarnya kalau dengan pokir yang sekian tahun ini bisa kita lakukan secara konsisten dan konsekuen, ini bisa mengantisipasi masalah yang sudah bukan lagi bencana tapi sudah menahun ke kronis. Sampah banjir itu masalah 90. Dua hal saja, sampah banjir, banjir. Nah, apakah itu pernah terpikirkan dan masuk dalam pokir atau pokir di tempat lain? Nah, jadi kita harapkan ini, saya ingin mendengar langsung evaluasi terhadap kebelakang ini. Pokir-pokir Bapak dan pribadi dan mungkin kawan lain, kita tahu Bapak, yang mungkin menjadi bagian dari hak kami sebagai konstituen yang ada di Dapil 2. Maaf Pak Beda, ya, Dapil 2. Kemarin Pak Beda dengan Pak Fit dan Prak untuk Dapil 2. Kalau Pak Ferry kemarin saya menghantamnya kena ya, wilayah luar. Kalau Pak Ferry saya mengangkat, ke luar sedikit. Nah ini saya bagian pada itu. Suara saya satu irwan satu, tapi irwan action ke belakang banyak. Contoh lah, kita 2000-an masih ada, ya. Irwan nya belakang, ya. Ya. Nah, amin. Ini kita harapkan adanya evaluasi. Karena ini, mohon maaf, di penghujung tinggal 6 hari kita menjelang pileg. Saya tidak mengecek tadi berapa orang anggota yang hadir saat muslim kecamatan. Biasanya kalau menjelang hari-hari ini ya rame-rame menunjukkan jati diri, menunjukkan batang hidup, menunjukkan diri dan menunjukkan jati diri. Tapi harga diri di mana? Kapan mereka lakukan itu? Kadang-kadang kita mewujudkan namanya janji kepada masyarakat adalah harga diri itu saya. Mewujudkan janji kepada masyarakat adalah harga diri, bukan tentang menunjuk diri, tapi ada harga diri bagi saya pribadi gitu. Saya menunjukkan Pak Fidel, saya letak baliho setengah sekian buah, tak tujuh saya harga diri saya akan jatuh. Kata Pak Fidel, Bapak membohong, harga diri saya akan jatuh. Kita tunjukkan Pak Fidel kemanapun caranya, kita mewujudkan. Maksud satu pertanyaan saya itu adalah sejauh mana kita Bapak melakukan. Kalau ada yang masih berbekas, masih jelas itu adalah dari pokir Pak Fajar secara pribadi, mungkin akan mempengaruhi image saya berpikir, image saya menentukan pilihan. Sampai hari ini saya menentukan. Terima kasih. Oke.
Jadi terima kasih atas waktunya, moderator. Ya, Pak Panjilan, anggota Dewan yang terhormat, sudah siap dipeliti kan? Jadi saya tidak membuat sebuah kalimat pertanyaan, tapi tolong saja ditanggapi dari apa-apa yang saya ceritakan atau saya sampaikan. Itu aja. Karena kalau bikin pertanyaan nanti ada satu, ada dua, ada tiga, sehingga nggak selesai. Kita fokus kepada meneliti caleg, gitu Pak Panjilan. Jadi kita flashback belakang sedikit bahwa saya tahu persis siapa Pak Panjilan sebelum menjadi anggota DPR, karena kita pernah kopi ya di Tagana. Waktu itu Pak Panjilan melalui PTB, kalau nggak salah. Terus dilanjut ke Demokrat. Di Demokrat Pak Panjilan di posisi koalisi 10 tahun. Sekarang kalau secara objektif juga kita bicara itu di posisi oposisi. Jadi memang kalau dalam politik ini koalisi pasti dianggap penjilat, itu risikonya. Oposisi dianggap warisan sakit hati, itu sudah risiko kalau kita masuk dalam dunia politik. Makanya Pak Irwan tetap memilih jadi praktisi. Jadi memang untuk masuk politik harus siap, panas telinga, panas mata, segala macam itu akan kita hadapi ya. Termasuk untuk adik-adik kalau punya minat untuk menjadi politik. Nah, di sini Pak Panjilan sudah pengalaman menjadi oposisi dan koalisi. Nah, koalisi lumayan lama. Nah, itu pandangan masyarakat awam. Nah, termasuk saya juga sudah di oposisi dan sekarang dianggap koalisi. Dianggap ya, itu huruf besar ya, dianggap. Ya, kita harus bicara konsisten ya konsisten. Kita harus konsisten itu untuk adik-adik dan anak-anak saya. Kalau berminat menjadi politikus, silakan dicerna kata-kata saya. Mudah-mudahan ini menjadi pedoman juga ke depan. Jadi untuk sampai saat ini, untuk mencapai sebuah kursi empuk legislatif itu, suka tidak suka, mau tidak mau, pencitraan itu tidak ada gunanya. Presentasinya sangat kecil sampai saat ini ya, saya bicara sampai saat ini, bukan untuk selama-lamanya. Yang bisa merubah pola itu adalah anggota dewan itu sendiri, mereka yang terpilih, mereka yang duduk, itu yang bisa merubah pola itu. Ini bisa, setidaknya diminimalisir. Biasanya 100% harus disiram, nah mungkin 5 tahun ke depan bisa 50%. Jadi kembalikan nama itu, gitu Pak Dewan. Ini bukan caleg, ini memang anggota dewan. Jadi konsisten, tadi kita bicara konsisten. Memang saya pernah dianjurkan dulu dan sering saya mendengar untuk menjadi politikus kuatkan dulu ekonomi. Suka tidak suka, boleh ya. Mau jadi koalisi, mau jadi oposisi, minimal beras untuk seminggu ke depan ada di rumah, minimal, baru kita bisa. Itu memang agak kasar kedengarannya, karena saya sudah mengalami semuanya. Harus berani lapar, sebab kata-kata itu akan kita dengar. Ketika kita berkuat menyuarakan kebenaran, orang pasti mengatakan lapar, minta diambil. Itu pasti kita alami, pasti. Nah, jadi kalau kita konsisten, ada saja yang halal yang akan kita dapat. Ini pengalaman saya, bicara pengalaman, bukan ya mohon maaf lah kalau lalu kita serang nanti dibuk. Ini sebenarnya ya tidak bagus untuk dibicarakan, tetapi realitanya begitu. Coba kita konsisten
konsisten. Pak Pajaran saya lihat memang selama di posisi koalisi konsisten. Dalam arti memang pemerintahnya kita koalisi di sana. Saya justru tidak tertarik ketika Pak AJB turun, Pak Pajaran lari. Saya justru mengawal itu yang tidak benar kalau menurut saya. Jadi antara koalisi dengan tokoh dengan calon wali kota itu seumpama suami istri mau nikah. Jadi panas dingin harus ditanggung, iya kan? Panas dingin harus ditanggung. Nah begitu pula yang koalisi yang lain. Setelah masuk nanti ini melantik, dipanggil lagi, itu yang tidak konsisten. Saya berharap Pak Pajaran untuk kedepannya, pertanyaan saya nggak ada pertanyaan, tolong dirangkum aja, tolong dicerna aja. Semoga Pak Pajaran bisa tetap konsisten. Saya hanya berharap itu. Kalau masalah pokir tadi nanti urusan ini dengan pertanggungjawaban dengan Pak Irwan itu. Kalau pokir, saya tidak menagih janji ke Pak Pajaran karena kita beda dapil, ya. Saya hanya menilai Pak Pajaran ini harus tetap konsisten. Apa yang pernah kita ucapkan dalam koalisi, nah oposisi ya wajar saja Pak Pajaran mengkritik begini begitu, wajar. Dan saya pernah juga merasa oposisi semuanya salah. Kalau menurut oposisi tidak ada yang benar. Tapi kalau koalisi suka tidak suka, dan kita harus minimal memberi peringatan, menasehati. Kalau tidak diterima baru berkoar. Nah posisi saya sekarang, ya Willy ya, ini terus ke Willy. Posisi saya sekarang, alhamdulillah, saya bukan orang partai Willy ya. Saya bukan partai pengusung Pak Ahmadi, bukan. Tetapi alhamdulillah komunikasi saya masih bisa intens. Mungkin kita sama-sama pernah mendengar. Saya orasi di Pondok Tinggi, saya bukan membela Pak Ahmadi dan Pak Antos. Saya membela kebenaran. Tetapi kalau pintu beliau masih terbuka untuk saya sampaikan sebuah kebenaran dan itu dilakukan, insya Allah saya tetap mengawal beliau. Karena saya berjanji juga, saya menjual beliau juga. Saya harus bertanggung jawab. Saya menjual beliau kan, pilih Asaf, pilih Pak Ahmadi. Saya menjual. Nah sekarang saya harus bertanggung jawab dengan barang yang saya jual. Nah ternyata nanti suatu saat beliau tidak mau mendengar lagi yang kebenaran menurut saya, ya sudah. Itu contoh konsisten menurut saya. Terima kasih Pak Dewan. 3 dusun. Jadi ada 2 pertanyaan. Pertama dari Pak Irwan, masih mewakili dari Dapil 2, menagih janji, mempertanyakan masalah pokir, khususnya untuk banjir dan sampah. Yang kedua dari Pak Pider, hanya 1 kata, berharap kepada Pak Pajaran tetap konsisten. Oke, langsung. Baiklah, terkait dengan waktu ini kita sepakat sampai azan maghrib atau kita sambung setelah maghrib? Insya Allah saya siap. Sambung ya? Kalau sambung berarti saya rincikan jawaban tanggapan saya. Tidak menjawab sih sebenarnya, tapi menanggapi. Ya. Baiklah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bang Irwan, mantan Ketua KPUD Kota Sumedang, pokir pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran yang dimaksudkan ini adalah pokok pikiran dari DPRD. Artinya aspirasi apa yang dibawa oleh DPRD ketika ini kita tuangkan ke dalam plotting anggaran di DPRD untuk program dan kegiatan pemerintah Kota Sumedang tahun berjalan, tahun berikutnya gitu. Pokir ini pada secara konsep itu sudah lama adanya. Dulu ada dana aspirasi, sepertinya disalahi, itu menyalahi hukum dulu dana aspirasi. Banyak perbedaan pendapat di pakar hukum kita, sehingga dana aspirasi itu dihilangkan. Nah, setelah itu muncul pokir. Dan dari periode-periode sebelumnya juga sudah. Nah, ketika saya dilantik menjadi ketua DPRD, saya mencoba ya, berupaya untuk memperbaiki juga, di samping kita mengkritisi ataupun mengawasi pemerintah kota, di DPRD beransur-ansur juga kita perbaiki sistem
penyaluran aspirasi kita. Yang saluran aspirasi kalau saya ilustrasikan sedikit, ada beberapa kesempatan yang kita buat itu kita anggap menjadi saluran aspirasi masyarakat, yaitu pertama reses, yang kedua musrembang, walaupun ini kegiatannya pemerintah kan tetapi kita selalu diundang, dan itu kita anggap sebagai kesempatan kita untuk menampung aspirasi dari masyarakat dari forum yang resmi. Yang ketiga itu adalah saluran aspirasi silaturahmi, dan mungkin ada seminar dan lain sebagainya, mungkin dalam bentuk-bentuk yang lebih profesional dan lebih resmi gitu. Nah, itu merupakan semuanya adalah saluran aspirasi yang bisa kita jadikan sebagai penampung pemikiran kita. Tentu ini kita kemas kita godok di otak kita masing-masing DPRD. Apakah ini bisa kita kemaskan menjadi pokir dan kita tuangkan di dalam plotting anggaran di DPRD nantinya. Nah, ketika ini kita bicarakan di mana DPRD di saat bicara pembangunan kota sangat penuh. Beda sebelum pemilu dan sampai setelah pemilu. Kalau saya selalu menyampaikan di pertemuan-pertemuan saya mengundang masyarakat dalam silaturahmi saya mendapat pemilu ini, manusia yang paling baik di daerah kita pada saat ini adalah caleg. Paling gampang senyum, paling tidak bisa marah, dan paling pemurah. Sampai tanggal 14. Kalau mau melihat asli kami tanggal 15, itu sudah mulai kelihatan asli kami. Itu saya selalu menyampaikan itu. Tapi ketika bapak-bapak, ibu-ibu melihat saya, lihatlah saya sebelum ini, itulah saya. Jangan lihat saya sekarang. Saya sekarang ini setengah memaksakan baik. Saat ini saya setengah memaksakan menjadi bisa tersenyum di saat apapun itu cacian yang ada disampaikan, ditunjukkan kepada saya. Akan tetapi lihatlah saya sebelum ini gitu loh. Apakah saya sering keliling kampung untuk melihat dan menyapa masyarakat? Apakah saya tidak pernah kelihatan di tengah-tengah masyarakat, di hajatan masyarakat? Itulah saya. Tapi saya insya Allah sampai hari ini bisa bertanggung jawab. Saya sudah maksimal untuk selalu tampil di tengah masyarakat, untuk selalu berdialog dan berkomunikasi dengan masyarakat di setiap elemen apapun. Itu nah, ketika kita kembali ke pokir ini tentu kita tuangkan ke dalam dokumen resmi pemerintah yang kita mulai dari RKPD, yang salurannya tadi 4 item yang saya sampaikan. Yang pada KPD. Nah, saya tidak mau membahas pokir secara umum, akan tetapi saya contohkan saja, Bang Irwan. Kalau boleh dikatakan jalan rigid beton depan kantor DPR lama, itu saya ikut menyuarakannya untuk tetap ditempatkan di Jalan Muhammad Hasni Tamrin. Waktu itu saya dibisikin bahwa ada DAK 13 miliar serah, kalau mau memperjuangkan mau ditempatkan kemana, perjuangkan saja. Saya dibisikkan seperti itu, kasih bocoran gitu. Lantas kita berjuang keras karena memang saat itu tidak pun kita kepingin tampil unjuk muka di depan masyarakat, tapi secara objektif Jalan Muhammad Hasni Tamrin saat itu sangat parah rusaknya. Maka di situ muncul, akhirnya dibuat itu menjadi jalan rigid beton yang kita nikmati saat ini. Dan jalan rigid beton saat ini yang dibangun di jalan Dirpati Nenek itu murni usulan saya. Akibat dari kita buat dari Jalan Muhammad Hasni Tamrin, saya kepikiran bahwa jalan itu juga harus rigid beton. Mulai dari Simpang 3 sampai ke Simpang Sungai Liu. Saya panggil PU. Nah, anggaran kita untuk tahun ini tidak cukup untuk rigid beton, Pak. Jawaban PU pada saya. Karena memang kita sudah menganggarkan sesuai dengan pembahasan kita kemarin bahwa ini adalah aspal. Kalau memang aspal dijadikan rigid beton dan bisa, ini argumen saya ya, saya maksud argumen saya, ini bisa membuat rigid beton hanya 1 meter, buat rigid beton juga, walaupun itu 1 meter saya bilang. Nah, akhirnya PU tidak bisa ngelak dan itu dibuatlah sehingga dapat 200 meter untuk tahap awal. Saya minta ditempatkan di Palongan ataupun di Kotodian itu yang lokasinya rendah, akan tetapi ditarik oleh PU dari SD Kota Lima Manis sehingga tidak sampai ke situ. Nah, hanya 200 meter dan ini harus dilanjutkan mulai dari Simpang Sungai Liu sampai ke Simpang 3 Jalan Dirpati 2 Nenek. Alhamdulillah Pak Wali Kota juga setuju
Waktu itu untuk melanjutkan maka terciptalah pembangunan jalan rigid beton di Simpang Senggulir sampai di Kotodian saat ini, dan insya Allah akan dilanjutkan sampai ke Simpang 3. Ini kan semacam perjuangan dan pokir-pokir yang kita perjuangkan. Nah, ketika musrembang, hanya saya tidak pernah absen musrembang di 3 kecamatan di dapil saya, karena memang dapil lain tidak konsepnya tidak mengundang dewan dari dapil lain. Nah, tapi saya tetap dimanapun pembangunan saya ambil andil, Bang Pider. Contohnya arah Kernah Kayumbun dulu, jalan itu menjadi baik, itu saya ikut memperjuangkannya. Artinya saya sedikit tidak memandang dapil sebenarnya, akan tetapi kewajiban dapil tetap harus wajib dilakukan. Ketika musrembang di Kecamatan Pesisir Bukit, nah ini ketika unjuk diri gitu kan, saya tampil. Saya tidak segan tampil di depan masyarakat Pesisir Bukit, karena memang saya bicara gitu untuk bangun Pesisir Bukit. Saya tidak segan tampil di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Hempan Rawa, karena saya ambil andil untuk berbicara soal pembangunan Kecamatan Hempan Rawa. Saya sanggup mempertanggungjawabkan itu, maka saya berani tampil gitu. Kemarin saja musrembang, mungkin agak meleset apa yang disampaikan oleh Bang Irwan, hanya saya yang hadir, Pak, di musrembang. Hanya saya sendiri yang hadir. Dan semuanya saya sampaikan. Artinya inilah perjuangan, walaupun di tengah-tengah saya berupaya untuk meraup suara dan meminit masyarakat supaya tetap memilih saya, kesibukan itu saya tinggalkan beberapa jam. Lebih dari 5 jam cukup berarti kalau saya bergerak belusukan di tengah-tengah masyarakat. Tapi saya tinggalkan, ini juga untuk kepentingan masyarakat. Belusukan itu kepentingan saya untuk menjadi anggota dewan. Tapi ini adalah kepentingan masyarakat di musrembang yang juga harus, ternyata memang penting musrembang kemarin itu. Ada item-item yang harus saya perjuangkan di musrembang dan saya evaluasi di musrembang kecamatan kemarin. Nah, ini bentuk prinsip saya dalam menyikapi sampah dan banjir. Program-program terkait dengan pengentasan sampah dan banjir, sebenarnya persoalan sampah ini adalah persoalan bersama. Tidak hanya kita semua, dewan, aparat desa, aparat pemerintah kota, Buya, dan lain sebagainya, semuanya bertanggung jawab terhadap sampah ini. Kalau saya melihatnya seperti itu. Dan ini tidak hanya tanggung jawab masyarakat Kota Sengkunu saja sebenarnya. Dan juga kita berharap pemerintah Kabupaten Kerinci juga merasa bertanggung jawab terhadap ini. Karena tidak sedikit sumbang sampah dari Kabupaten Kerinci yang melalui hanyut di Sungai Batang Merau kita. Dan notabene masyarakat Kota Sengkunu adalah dunsananya masyarakat Kabupaten Kerinci. Kedua pemerintah ini harus konstruktif dalam melihat persoalan sampah dan persoalan banjir. Kalau tidak konstruktif antara dua pemerintah ini, nonsen bicara menjadi pahlawan tuh saya sanggup mengatasi banjir, ini konsep saya terkait dengan sampah, nonsen semuanya. Jadi itu. Jadi harus satu kacamata kita dalam melihat persoalan sampah dan banjir di Kota Sengkunu ini. Nah, terkait plotting anggaran di DPRD Kota Sengkunu, tentu notabene-nya adalah APBD-nya Kota Sengkunu tidak akan sanggup mengatasi banjir secara total. Karena memang jumlah anggaran kita sangat sedikit. Tapi meminimalisir itu insya Allah bisa. Nah, kita minta di sini titik tekan saya terhadap pemerintah Kota Sengkunu untuk tetap memperhatikan saluran-saluran drainase, irigasi dan sebagainya. Contoh, Bang Pider, saya contohkan langsung. Begitu besar banjir kita, terbesar sepanjang sejarah banjir di Kota Sengkunu dan Kota Kerinci, banjir yang baru saja kita alami. Tapi ini pula satu-satunya kesempatan banjir yang tidak dialami oleh Desa Tunjung Sakti, kebetulan dapil saya. Karena banjir sebelumnya saya tegak langsung. Saya panggil PU, saya panggil BPBD untuk meminit bagaimana supaya meminimalisir supaya tidak terjadi banjir di Kecamatan Kota Baru dulu. Karena memang itu dari hulunya, paling hulu kalau kita bicara konsep kota sangat penuh. Dan alhamdulillah satu-satunya desa yang tidak banjir, yang biasa banjir sebelumnya sekali ini tidak banjir itu Desa Tunjung Sakti. Nah, Kota Lemanis masih, Serem nanti masih, Kota Dian masih sampai ke Tanjung apalagi. Nah, artinya ketika kita tempelkan satu perlakuan pemerintah, maka ada pengaruhnya.
terhadap pengurangan atau meminimalisasi banjir. Nah, maka untuk itu artinya ini kerjasama, sinergisitas antara legislatif dan eksekutif ini sangat dibutuhkan. Nah, kita sudah bisa masuk ke hal yang disampaikan oleh Bang Peter tadi, konsisten. Nah, mungkin Bang Peter baru datang tadi, saya bicara konsisten saya. Pak AJB, Bang Peter, di saat beliau menjadi ketua partai saya, beliau wali kota dan saya anggota partai beliau, menjadi anggota DPRD, saya pernah menunjuk beliau di paripurna. Mana adil dan merata? Pernah. Karena saya melihat ada daerah yang tidak adil gitu loh, mendapat anggaran, floating anggaran pembangunan. Dari lebih 100 miliar, satu kecamatan hanya 200 juta. Coba bayangkan. Ngamuk saya. Memang sempat dipanggil, dikomunikasikan. Saya sampaikan, ketika pribadi Bapak diserang dan kebijakan Bapak diserang, yang notabene adalah kebijakan saya juga. Kalau memang harus ada yang mati, saya mati duluan. Tapi ketika kepentingan masyarakat ini dikesampingkan, siapapun di depan saya itu adalah lawan saya. Saya sampaikan demikian. Dan sampai hari ini saya menganut itu gitu. Dan selama 2 periode pemerintahan Pak AJB, bagaimanapun saya membela, mendukung, menggiring kebijakan beliau, termasuk membela pribadi beliau saat itu dalam memimpin daerah, tapi saya belum pernah yang namanya membela dinas-dinas. Tanyalah kepada seluruh dinas. Kepala dinas tersebar seluruh kota Solo penuh. Saya tetap memberikan kritikan dan solusi. Saya setiap kritikan saya usahakan diiringi dengan solusi yang saya siapkan di otak saya. Tidak pernah saya membela yang salah saat itu, tapi saya tetap selalu mengkritisi dan bahkan menghantam bahasa kita. Walaupun itu adalah kabinetnya AJB waktu itu. Karena ketika kita bicara dinas, ini bicara teknis. Kepala daerah tidak begitu harus memantau selalu kegiatan teknis, dan termasuk pemerintah sekarang. Saya tidak segan-segan. Ketika ini harus dibela, ya saya bela. Contoh sampah tadi saya sampaikan contohnya. Sampah harus kita atasi. Tapi ketika saya mengkritik, saya bukan mengkritik Ahmadi. Saya bukan mengkritik Antos di sini. Saya mengkritik objek pelaksanaan teknis dari dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri, yang notabene kami juga ikut membahas, ikut mengesahkan. Ketika ini disahkan, dilaksanakan di depan mata kita, dan itu terjadi kesalahan, mengapa harus saya biarkan gitu loh. Contohnya saja jalan rigid beton, kemarin saya stop sampai hampir lebih kurang 2 minggu saya stop bekerja. Coba bayangkan, mulai dari simpang Sungai Liuk panjang lebih kurang 600 meter, itu sudah 7 buah titik patah. Kita saja tradisional, masyarakat cor rumah tidak tergantung gitu, lantai rumah di atas itu tidak patah, atau lantai bawah ini, cor lantai ini saya yakin tidak punya ilmu PU dan tidak pakai tulang, tidak mengalami patah. Akan tetapi itu dilakukan secara profesional, patah, belum dipakai gitu. Dan mengapa tidak, ketika ini saya terjadi di depan mata saya dan saya mengetahuinya, dan termasuk jalan rigid beton yang ada di belakang kantor bupati itu, letaknya terletak 1000 itu. Apakah Pak Ahmadi yang salah ini? Tidak. Artinya apa? Artinya saya tidak mengkritikan personal. Kayak saya mengkritikan kerja yang dilakukan oleh siapapun yang bekerja. Saya tidak peduli siapa yang di depan, saya itu lawan saya ketika saya mengkritik sebuah pembangunan. Dari dulu saya tidak pernah berhenti seperti itu. Jadi insya Allah saya berterima kasih kepada Bang Elpider untuk selalu mengingatkan saya untuk konsisten dengan itu. Dan alhamdulillah, ya, alhamdulillah saya masih konsisten sampai hari ini, dan tetap saya giring apapun itu PR pemerintah.
Karena memang masih banyak PR pemerintah yang belum diselesaikan. Nah, ketika ini bicara koalisi, oposisi, saya tidak peduli apakah itu koalisi atau oposisi dalam mengkritik teknis pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Nah, betul kata Bang Fidel. Saya sangat sepakat nih, pencitraan sangat sedikit. Saya pernah juga dituduh untuk mencari panggung politik ketika saya melakukan pemerintah. Panggung politik apa? Saya sudah punya panggung loh. Dan yang bicara panggung ini bukan orang politisi yang tidak paham gitu. Nah, sikap politik saya itu konsisten di dalam menjalankan fungsi saya sebagai legislasi, budgeting, dan controlling. Itu konsisten saya, karena saya lahir, Bang Fidel, saya lahir dari dunia liar juga. Saya ini lahir dari anak jalanan. Saya di awal acara tadi saya perkenalkan diri bahwa inspirasi untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPRD itu terinspirasi dari kegiatan saya LSM yang bergerak di bidang peningkatan kapasitas masyarakat untuk program konservasi hutan dan lahan waktu itu. Nah, seluruh program kami yang fundingnya dari pusat dan kami dilingkan oleh funding kami di pusat ke luar negeri, terbenturnya di pemerintah daerah. Dan siapa yang bisa mendobrak pemerintah daerah saat itu DPRD. Yang mana DPRD saat itu memiliki wewenang yang tajam di zaman dulu. Dan alhamdulillah waktu itu almarhum Pak Haji Fauzi ini itu tidak alergi dengan sayanya, dengan kaminya. Beliau cukup tidak paham waktu itu dengan LSM karena mungkin menganggap LSM ya memburu secara hukum gitu kan. Tapi karena personal hubungan emosional kami terjalin waktu itu, beliau bisa memahami dan mengizinkan kami terdaftar di LSM Kesbangpol waktu itu ya. Akhirnya kami bisa leluasa menjalankan tugas di LSM. Tapi akan tetapi pendobrak untuk menggolkan program kami itu adalah DPR kayaknya waktu itu. Maka kami rembuk siapa yang kita bisa maju. Siapa yang bisa maju? Saat itu pemilu pertama saya ikuti 2004 0 rupiah. Pemilu 2009 setelah pemilu selesai, kawan-kawan rekan-rekan yang lainnya yang terpilih itu memiliki modal finansial 300-400 juta. Marupa Yuzarlis dan lain sebagainya, Pak ini Haji Said dan lain sebagainya dulu. Saya hanya 6,5 juta saat itu. Hanya 6,5 juta. Ditambah dengan biaya saya ngurus ke Jambi karena suara saya ada di protes saat itu sebanyak 3 juta. 500 biaya saya ke Jambi, 2,5 juta saya selama berada di Jambi. Itulah modal saya menjadi anggota dewan secara finansial. Akan tetapi saya lebih dilihat dari aktivitas saya sebelum itu. Saya selalu menceritakan ini kepada adik-adik kita, adik-adik muda. Karena setiap saya tawarkan untuk menjadi caleg, pernyataan mereka, adik-adik kita ini selalu finansial. Tidak harus finansial modalnya. Tidak, saya merasakan sendiri. Dan kemarin, mohon maaf Bang Fidel, mohon maaf, dalam tanda petik, ya, pemberian perhatian kita di hari akhir pemilu 2019, di hari akhir, saya yang paling sedikit. Dan ternyata hasilnya saya menjadi suara terbanyak. Nah, jadi itu mungkin menanggapi konsisten. Saya sangat termotivasi dengan apa ulasan yang disampaikan oleh Bang Fidel tadi, konsisten. Ini akan saya ingat terus di sepanjang hidup saya. Bahwa kita pernah bertemu di sini, pernah bikin sejarah di sini, dan Bang Fidel menyatakan konsisten. Dan itu kata-kata indah di otak saya sampai hari ini. Demikian. Oke, terima kasih paparan yang cukup panjang yang diuraikan oleh caleg kita. Persoalan pokir sudah terjawab, lebih detail bagaimana perjuangan dari Pak Pajaran di Dapil 1 dan juga di seluruh dapil yang ada di Kota Sungai Penuh, dan juga
pernyataan dari Pak Fidel tadi masalah konsisten. Bahkan beliau mencantumkan hari ini sebuah sejarah bahwa beliau akan tetap konsisten. Oke, terima kasih. Mungkin untuk tahap sesi pertama kita anggap selesai. Kalau ada waktu kita lanjutkan ke kedua, mengingat maghrib, Pak. Oke. Tapi ya singkat saja Pak ya. Oke, baik. Ini mungkin yang saya berikan ini bukan kepada caleg ya, tapi kepada Dinda Panjeran sebagai anggota DPR yang punya kewenangan pengawasan dan evaluasi. Satu pertanyaan, mungkin satu jawaban. Mohon maaf Pak Bidar. Kalau visi dan misi wali kota saya ada. Saya saksi hidupnya, saya ngasih sambutan, saya memfasilitasi, saya melakukan dan juga hadir Pak Bidar. Dalam rencana jangka pendeknya kota Sungai Penuh, itu dalam visi dan misi. Ini bukan wali kota ya, tapi pemerintah kota Sungai Penuh. Salah satunya adalah yang diangkat di saat debat kandidat dulu adalah masalah banjir dengan sampah. Itu adalah masalah yang sangat prioritas. Rencana jangka menengah dan pendek dan menengahnya kota Sungai Penuh adalah yang pertama adalah bukan menanggulangi banjir, ya, akan tetapi target awalnya adalah minimal mengurangi cakupan banjir. Satu. Yang kedua, mengurangi lamanya banjir. Itu dua hal. Masih terngiang-ngiang. Saya buka nanti, saya punya hard kopinya, soft kopinya, visi dan misi. Siapapun jadi wali kota saya punya. Sudah 2 periode. Baik Pak AJB dulu, siapapun, Pak Herman Mukhtar saya punya, Pak Peri saya punya, maka Pak Peri saya jual kemarin. Ya, saya minta pandangan spontan dari Dinda Panjeran sebagai anggota DPR. Apakah program ini berhasil atau gagal? Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan ekstrim. Ya harus kita jawab dengan ekstrim juga. Ya kan? Belum berhasil. Belum berhasil. Karena memang konsep, sudah saya sampaikan dari ulasan saya tadi, konsep pengentasan banjir ini tidak serta-merta itu seperti membalik telapak tangan. Dan kalau saya mencalonkan wali kota nanti, saya harus fokus membuat visi misi tentang banjir dan sampah. Harus saya kaji betul apa yang harus saya programkan nanti terkait dengan banjir dan sampah. Tidak asal saya ucap, karena memang ini persoalan serius dan ini memang harus kita bicarakan, harus diperhatikan gitu loh. Apalagi kalau saya mengatakan dan saya sampaikan dalam kesempatan ini juga saya sampaikan, mudah-mudahan pemerintah kota Sungai mendengarnya. RPT itu bom waktu tempat pembuangan sampah. Letupan kecilnya sudah kelihatan kemarin. Dan ini sudah saya ingatkan dari awal. Saya orang pertanian, sedikit juga pernah ikut di dalam membahas tentang TNKS, tentang topografi, tentang jenis tanah. Hah? Ya, saya nggak dengar apa yang bilang. Tapi titel saya ini Bang Irwan, titel saya SP, sarjana politik. Guyon-guyon, sarjana pertanian ya. Jadi begitu. Jadi saya menanggapi belum bisa dikatakan berhasil dalam pengentasan, dan saya belum melihat adanya pengentasan banjir yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Belum. Apakah ada tali bandar yang disiasati? Apakah ada daerah hilir ini yang perlu dibicarakan dengan, sudah saya sampaikan, tidak bisa hanya pemerintah kota Sungai Penuh. Apakah sudah ada pembicaraan dengan secara bersama dengan pemerintah Kabupaten Kerinci, dan ini akhirnya kita juga harus menuntut pemerintah provinsi dan nasional. Jadi
Jadi ini pembicaraan besar gitu loh, yang tidak bisa kita ucapkan sembarang terkait dengan pemerintah. Dan hanya saja pemerintah Kota Sungai Penuh ini harus tanggap cepat terkait dengan segala sesuatu yang terkait dengan banjir, apakah sebelum banjir dan sesudah banjir. Seperti saudara-saudara kita di Tanjung, khususnya di Amparan Rawangan secara umumnya, sedikit di Kota Baru, di Tanah Kampung, bahkan di sebagian kecamatan Kumunubay ya. Dan kemarin setelah pasca banjir yang masyarakat Kota Sungai Penuh bagian utara itu, bahkan saudara kita yang ada di daerah sini, notabene daerah perbukitan juga tidak luput dari mendapat efek dari cuaca saat ini, yaitu banjir. Ini juga harus kita bicarakan dengan rinci. Jadi itu yang sedikit saya tanggapan, karena memang pertanyaan singkat, jawabannya juga singkat, ekstrim ya, saya jawab juga dengan ekstrim. Ya, terima kasih. Ya. Boleh singkat dulu? Ya boleh, silakan. Ini berlanjut sampai ini bagus. Yang diskusi ini memang harus yang model ini. Ya betul. Tidak mono. Ya. Betul, silakan. Siap. Ya. Secara objektif janji itu dibagi kalau visi tidak ditepati, ya, visi misi tidak ditepati, itu kan kesannya visi misi saya kalau jadi ini begini kan gitu. Nah setelah itu tidak terrealisasi, maka itu dianggap janji, ya kan? Coba kalimat ini kita lihat. Saya rasa modal Pak Wakilan sendiri nggak juga mengatakan saya berjanji kalau ini nggak, pasti visi misi saya menjadi seorang anggota dewan begini gitu. Nah kita cengar satu-satu. Saya minta surat. Terus yang kedua, nah, nanti jangan disangka ini jubir ya, nanti boleh mau jubir. Nah, kita secara objektif, kita sama objektif, oke? Objektif. Jadi visi misi saya akan mengatasi banjir, mengurangi banjir misalnya. Saya akan mengurangi macet, meminimalisir kebakaran, ya. Jadi macet, kebakaran, contohnya itu sama-sama bisa dikatakan visi misi, tetapi itu kan tidak berhubungan dengan, nah kembali kita tanya, kita beragama apa tidak? Kebakaran, kelalaian, tapi manusia. Banjir, macet itu kelalaian, ada petugasnya, meminimalisir banjir, tentu dialihkan macet. Tetapi siapapun masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci menyatakan bahwa inilah banjir terparah, berarti berhubungan dengan Tuhan. Kita harus secara objektif. Pernah nggak kita membayangkan banjir ini terjadi seperti ini di tahun 2024? Pernah nggak? Jadi siapapun menjadi wali kota, walaupun Prabowo yang menjadi wali kota, banjir ini tetap seperti ini. Untuk mengatasi banjir yang seperti ini kemarin, Sungai Penuh harus dipagar tinggi kayak stadion, baru bisa. Jadi biasa banjir dengan sampah itu isu menjelang Pilwako, siapapun jadi Pilwako, termasuk isu HAM Prabowo. Terima kasih. Ya. Jadi begini, ini kita tanggapi, ini menarik jadi. Jadi begini. Yang diawali dengan apa tidak? Ya. Saya namakan. Jadi gini, ini diawali dengan ekstrim tadi. Visi dan misi itu adalah kewajiban seorang bakal calon. Karena visi misi saya tidak akan menerima status sebagai bakal calon. Nah, seorang tidak punya visi, ia sama dengan orang tidur. Orang tidak punya visi, orang tidur. Nah, terkait dengan ini, yang hangatnya itu dulu, ya sampai demo-demo kita dulu, masalah sampah sampai demo berdarah-darah, yang imbasnya adalah kemudian banjir itu.
Ini Pak Beden, mohon maaf. Tanjung Muda, Tanjung Layar yaitu di Paris Rumput itu kondisi mereka itu sepanjang tahun, bukan sepanjang masalah banjir. Kampung saya tahu. Sawah saya di sana. Bapak saya di sana, saya besar di sana. Makanya bawa perahu waktu kunjungan Pak Gubernur, penjalan saya sendiri. Saya pakai perahu kecil. Saya pakai perahu rakyat, bukan perahu karet. Kalau sama kecepatan dengan Pak Gubernur sama kecepatan perahu ini. Ya, ke pantai, mana itu perahu? Akhirnya pacu hidup udah pernah. Nah, karena saya dilatih itu. Yang jadi masalah adalah visi dan misi itu muncul karena apa? Ada masalah. Masalah jadikan potensi. Potensi dijadikan alat untuk menangani masalah. Itu adalah konsep kami dalam perencanaan. Saya namanya ada MDD, membahas menggali masalah yang ada di desa. Dan dusun selama 18 tahun. Sehingga masalah sekecil apapun, masalah orang sebelah tahu, masalah sebelah tahu, sebelah tahu. Nah, sebenarnya itu janji itu harus kita penuhi. Itulah fungsi DPR, evaluasi. Ya. Oke, nanti kita rehat dulu. Salat maghrib. Dari kedua, dari HMI belum, dari yang lain juga, dari kami juga belum. Nanti kita lanjut. Kita rehat sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.